Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Alifta Rahmanda. Di sini saya sebagai moderator dari perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Afeliza Ananda, Delia Salsabila, Rabania Nurjana, Rara Aulia, dan Rinda Lisnawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi barisan deret aritmatika dan geometri. Berikut penjelasannya. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda yang dinamakan dengan B. Rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika adalah sebagai berikut. B sama dengan UN dikurang UN min 1. Keterangan B sama dengan beda, UN sama dengan suku ke N, UN min 1 sama dengan suku sebelum suku ke N, dan N banyaknya suku. Adapun bentuk barisan aritmatika adalah sebagai berikut. U1, U2, U3 sampai UN dengan N bilangan asli. Mencari suku ke N barisan aritmatika. Rumus suku ke N yang biasa kamu gunakan adalah sebagai berikut. UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung B. Keterangan A sama dengan suku awal atau U1, UN sama dengan suku ke N, dan B beda atau selisih. Suku tengah barisan aritmatika atau UT. Suku tengah biasanya ditemukan pada barisan aritmatika yang banyak sukunya ganjil. Secara sistematis suku tengah dengan rumus sebagai berikut. U1 sama dengan A plus UN dibagi 2. Keterangan UN sama dengan suku terakhir dan T sama dengan N plus 1 dibagi 2. Sisipan bilangan pada barisan aritmatika. Untuk mengetahui sisipan bilangan pada aritmatika digunakan persamaan berikut. B, sama dengan B dibagi K plus 1. Keterangan B, sama dengan beda barisan aritmatika baru, B sama dengan beda barisan aritmatika lama, K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan. Contoh soal barisan aritmatika. Contoh pertama, diketahui suku pertama dari barisan aritmatika adalah 3 dan bedanya 4. Suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah penyelesaian. Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 4. Ditanya U10. Jawab, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. U10 sama dengan 3 plus 10 dikurang 1 dikali 4. 3 plus 40 dikurang 4. 3 plus 36 sama dengan 39. Jadi, suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah 39. Contoh kedua, suku tengah barisan aritmatika adalah 15. Jika banyaknya suku barisan tersebut 11 dan suku keempat bernilai minus 3, tentukan suku terakhirnya. Diketahui UT sama dengan 15, N sama dengan 11. Ditanya UN. Pembahasan. Pertama, harus mencari nilai T. T sama dengan N plus 1 dibagi 2. 11 plus 1 dibagi 2 sama dengan 6. Suku tengah adalah suku ke-6. Artinya, U6 sama dengan 15. Untuk mencari nilai A dan B, gunakan metode eliminasi. U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 15. U4 sama dengan A plus 3B sama dengan minus 3. A plus 5B sama dengan 15. A plus 3B sama dengan minus 3. Dikurangkan menjadi 2B sama dengan 18. B sama dengan 9. Substitusikan nilai B ke persamaan 1. A plus 5B sama dengan 15. A plus 5 dikali 9 sama dengan 15. A sama dengan minus 30. Selanjutnya, tentukan suku terakhir barisan tersebut.
UN sama dengan A plus 10B min 30 plus 10 dikali 9 sama dengan 60. Jadi, suku terakhirnya adalah 60. 2. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika dengan bentuk umumnya sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN-2 ditambah UN-1 ditambah UN dan seterusnya. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Contohnya, Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Oleh karena UN sama dengan A plus N-1 kali B, rumus tersebut juga dapat ditulis sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N-1 dikali B. Keterangannya, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, Sn sama dengan jumlah suku ke N. Contoh soal deret aritmatika. Diketahui suatu deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah UN. Tentukan jumlah suku ke-10 atau U10 deret di atas. Pembahasannya, diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 7 minus 3 sama dengan 4, N sama dengan 10. Ditanya, berapakah jumlah suku ke-10 deret di atas? Jawabannya, dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N minus 1 dikali B. S10 sama dengan 10 per 2 buka kurung 2 kali 3 ditambah 10 minus 1 dikali 4. Hasilnya 5 buka kurung 6 ditambah 36 sama dengan 210. Jadi, jumlah deret suku ke-10 di atas adalah 210. Barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama atau tetap. Perbandingan hasil bagi antara dua suku berurutan pada barisan geometri disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Rumus untuk menentukan rasio pada barisan geometri adalah sebagai berikut. R sama dengan UN per UN minus 1. Keterangannya, R sama dengan rasio, UN sama dengan suku ke N, UN minus 1 sama dengan suku sebelum suku ke N, dan N banyaknya suku. Adapun suku ke N barisan geometri. Untuk menghitung suku ke N barisan geometri, gunakan persamaan berikut. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 suku tengah barisan geometri pada barisan geometri yang banyak sukunya ganjil. Suku tengahnya bisa diperoleh dengan persamaan berikut. U1 sama dengan akar pangkat A kali UN dengan T sama dengan 1 per 2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Sisipan pada barisan geometri. Untuk mengetahui sisipan pada barisan geometri digunakan persamaan sebagai berikut. R pangkat 1 sama dengan K tambah 1 akar R. Keterangannya adalah R pangkat 1 sama dengan rasio barisan geometri baru, R sama dengan rasio barisan geometri lama, K sama dengan banyak suku yang disisipkan, N pangkat 1 sama dengan banyak suku barisan geometri baru, N sama dengan banyak suku barisan geometri lama. Contoh soal barisan geometri. Diketahui suku kedua dan keempat barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 27. Jika nilai R lebih besar dari 0, tentukan nilai dari suku ketiga. Jawabannya adalah diketahui U2 sama dengan 12, U4 sama dengan 27, R lebih besar dari 0, maka ditanyanya U3 berapa? Pembahasannya, nyatakan suku kedua dan keempat dalam notasi matematis. U4 sama dengan AR pangkat 1 sama dengan 27, U2 sama dengan AR sama dengan 12. Lakukan pembagian antara kedua suku seperti berikut.
U4 per U2 sama dengan 27 per 12, maka AR pangkat 3 per AR sama dengan 27 per 12. Maka R pangkat 2 sama dengan 9 per 4 akan menjadi R sama dengan 3 per 2. Setelah rasio diketahui, tentukan suku ketiganya. U3 sama dengan U2R, maka 12 kali 3 per 2, jadi akan mendapatkan hasil 18. Jadi nilai dari suku ketiga adalah 18. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya plus UN-1 dan UN. Secara matematis, jumlah suku ke N pertama barisan geometri dirumuskan Sn sama dengan A Rn-1 dibagi R min 1. Rumusan ini biasanya digunakan bila R lebih besar dari 1 atau Sn sama dengan A 1 min Rn dibagi 1 min R. Rumusan ini biasanya digunakan bila R lebih kecil dari 1. N sama dengan banyaknya suku, Sn sama dengan jumlah deret geometri ke N, A sama dengan suku geometri ke 1, R raiso UM dengan N suku ke yang lebih besar daripada M. Contoh soal deret geometri. Jumlah 6 suku pertama deret geometri yaitu 2 plus 6 plus 18 dan seterusnya adalah diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 3. Ditanyakan U6 sama dengan Sn sama dengan A Rn dikurang 1 dibagi R dikurang 1. S6 sama dengan 2, 3 kuadrat 6 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1 sama dengan 2. 729 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 728. Jadi jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut adalah 728. Deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tahingga. Deret geometri tahingga biasanya dinotasikan sebagai S tahingga. Secara matematis, deret geometri tahingga dirumuskan S tahingga sama dengan U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya. Jenis-jenis deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga konvergen. Konvergen artinya memusat atau tidak menyebar. Deret geometri tahingga yang konvergennya berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat geometri tahingga jenis ini adalah rasio berada di antara min 1 dan 1, yaitu min 1 lebih kecil 1, R lebih kecil 1 atau R lebih kecil 1 untuk jumlah tahingganya. Dirumuskan XX sama dengan A dibagi 1 min R. Yang kedua, deret geometri tahingga divergen. Divergen artinya menyebar. Deret geometri tahingga yang divergen berarti deret geometri tahingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri tahingga yang divergen adalah R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1. Untuk jumlah tahingganya dirumuskan sebagai berikut. S tahingga sama dengan A per 1 dikurang R. Berikut ini adalah contoh soal deret geometri tahingga. Diketahui, suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri tahingga berturut-turut adalah 1 dan 1/9. Jika rasionya positif, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah, dari soal tersebut diketahui bahwa U2 sama dengan 1 dan U4 sama dengan 1/9. Dan yang ditanya adalah jumlah semua suku dari deret geometri tersebut. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, rasio deret ini dapat dihitung dengan melakukan perbandingan seperti berikut. U4 per U2 dengan nilai dari U4 adalah 1/9 dan nilai dari U2 adalah 1. U4 sama dengan AR pangkat 3 dan U2 sama dengan AR.
1/9 dibagi 1 sama dengan 1/9. Kemudian AR pangkat 3 dibagi AR sama dengan R kuadrat. Maka R sama dengan kurang lebih 1/3. Karena rasionya diketahui positif, maka diambil R sama dengan 1/3. Selanjutnya tentukan suku pertamanya. Di sini kita memakai suku kedua atau U2. U2 sama dengan AR. Seperti yang diketahui di atas, suku keduanya adalah 1. A belum diketahui dan R sama dengan 1/3. Kemudian kita pindah ruas sehingga A atau suku pertamanya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan semua nilai ke dalam rumus S hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Dengan A sama dengan 3 dan R sama dengan 1/3. Maka S hingga sama dengan 3/1 dikurang 1/3 sama dengan 3/2/3. Dari 3/2/3 ini menghasilkan nilai 9/2. Kemudian disederhanakan menjadi 4/1/2. Jadi jumlah semua suku dari deret geometri tersebut adalah 4/1/2. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi barisan dan deret aritmetika. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.